Ya, kemudian kebutuhan selanjutnya ya tadi kita sudah bahas mengenai istirahat. Kalau kondisi istirahat itu ataupun tidur, kalau untuk tidur ini kondisi di mana ibu hamil itu sudah tidak sadar, di mana individu tersebut dapat dibangunkan oleh stimulus atau sensor yang sesuai, atau juga dapat dikatakan sebagai suatu keadaan yang tidak sadarkan diri, yang relatif. Bukan hanya keadaan penuh ketenangan tanpa kegiatan, tetapi lebih merupakan suatu urutan siklus yang berulang. Jadi untuk ibu hamil, untuk tidurnya, kualitas tidurnya juga harus terjaga agar nantinya untuk perkembangan dan pertumbuhan janin yang dalam kandungannya juga akan baik. Nah, macam-macam tidurnya, posisi tidurnya untuk ibu hamil bisa seperti ini, bisa diganjal atau apabila ingin tengkurap, bisa diganjal dengan bantal di bawahnya sehingga tidak menekan rahim. Kemudian tidur miring ke kanan ataupun ke kiri. Nah, untuk ibu hamil sebaiknya lebih baik lagi apabila posisinya miring ke kiri ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa apabila kita ibu hamil itu tidurnya miring ke kiri, nanti tidak akan menekan pembuluh darah besar, sehingga sirkulasi darahnya akan baik ya. Kemudian kebutuhan dasar yang ke-10 itu adalah imunisasi. Imunisasi harus dari TT1 sampai ke 5. TT1 karena dalam TT pertama itu belum ada perlindungannya, maka harus dilanjutkan dengan TT kedua, yaitu 4 minggu setelah TT pertama. Nah, itu ya. Wanita akan mendapatkan perlindungan selama 3 tahun. Kemudian dilanjutkan lagi dengan TT ketiga, akan mendapatkan perlindungan selama 5 tahun. Nah, TT ketiga ini bisa dilakukan setelah 6 bulan TT kedua. Setelah TT kedua, kemudian TT keempat dilakukan 1 tahun setelah TT ketiga. Itu mendapatkan perlindungan selama 10 tahun. Nah, jika ingin mendapatkan perlindungan seumur hidup, maka harus melanjutkan sampai TT kelima. TT kelima ini dilakukan 1 tahun setelah TT keempat. Nah, ini nanti akan mendapatkan perlindungan 25 tahun sampai seumur hidup. Traveling pada wanita hamil diperbolehkan, namun harus berhati-hati dalam melakukan perjalanan travelingnya, karena apalagi ibu hamil yang cenderung melakukan traveling yang cenderung lama dan melelahkan. Nah, itu harus diwaspadai, harus benar-benar berhati-hati dan memerlukan pengawasan yang ekstra ya. Apabila nanti ibu hamil kelelahan, dapat terjadi udim pada tungkai, sehingga ibu hamil itu harus dibatasi untuk berdirinya, untuk berjalannya, untuk melakukan perjalanannya. Ya, traveling diperbolehkan untuk menghilangkan stres, tapi di rumah terus selama 9 bulan. Makanya ibunya stres di rumah terus. Jadi membutuhkan sedikit traveling itu boleh, asalkan jangan terlalu jauh, jangan terlalu lelah, seperti itu. Kemudian untuk kebutuhan seksualnya juga harus boleh ya, ibu hamil itu boleh melakukan hubungan seksual seperti biasanya, kecuali apabila ada keluhan-keluhan tertentu, misalkan perdarahan atau keluar cairan per vagina atau terjadi kontraksi. Nah, itu yang harus diwaspadai. Kemudian yang terakhir adalah aktivitas pada ibu hamil pada saat dalam rumah. Jangan terlalu berat, biasanya mengerjakan pekerjaan rumah semuanya sendiri. Nah, itu harus dikurangi. Misalkan bisa dibantu dengan, apabila memungkinkan, bisa dibantu dengan pembantu rumah tangga. Kemudian untuk makan dan minumnya, nutrisinya harus terjamin.
apabila nanti ibu hamil tersebut mempunyai anak kecil atau anak yang pertama ataupun kedua, itu bisa mengasuh anaknya dibantu dengan pembantu rumah tangga ataupun misalkan masih punya orang tua, bisa untuk membantu mengasuh saat ibu tersebut hamil, dalam keadaan hamil, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian untuk aktivitas di luar rumah, bisa bepergian, bisa juga bekerja. Kemudian nanti saat ibu hamil sudah mendekati HPL, kalau ibu bekerja harus bisa cuti untuk mempersiapkan proses persalinannya. Ataupun sewaktu-waktu ibu tersebut kontraksi, sehingga tidak terlalu kemerungsung ya, tidak terlalu cepat-cepat harus pergi ke bidan ataupun ke klinik ataupun ke rumah sakit. Jadi ya, untuk ibu yang sedang bekerja, yang masih bekerja, nanti biasanya bisa cuti sebelum melahirkan dan cuti setelah melahirkan. Oke, itu tadi adalah 13 kebutuhan dasar bagi ibu hamil. Nah, ini di sini ada contoh kasusnya. Nyonya B, umur 21 tahun, G1, P0, A0. Umur kehamilan 30 minggu, datang ke bidan Y, mengeluh nyeri pinggang. Nah, Nyonya B mengatakan kemarin telah pindahan rumah dan ikut membantu suami mengangkat barang-barang. Nah, dari kasus di atas, kebutuhan hamil apa yang tidak terpenuhi oleh Nyonya B? Apa yang harus dilakukan oleh bidan Y? Nah, tolong jawabannya bisa diketik di kolom komentar ya. Kemudian untuk kasus yang kedua, ada kasus kedua juga. Di sini Nyonya A, umur 28 tahun, G2, P1A0, umur kehamilan 35 minggu, datang ke bidan X untuk memeriksakan kehamilannya. Nyonya A itu mengeluh sering pusing, lemas, kalau habis bangun dari duduk, mata berkunang-kunang. Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh bidan, didapatkan hasil tekanan darahnya 90/60. Nadi 68. Hemoglobinnya 9,0 gram per dl. Telapak tangan dan kelopak mata pucat. Nah, dari kasus di atas, kebutuhan ibu hamil apa yang tidak terpenuhi pada Nyonya A? Dan apa yang harus dilakukan oleh bidan X? Tolong untuk kedua kasus ini bisa ditulis di kolom komentar ya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan untuk pokok bahasan kebutuhan dasar pada ibu hamil. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.